Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari kelompok 2 mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait manajemen tenaga pendidik dan kependidikan serta manajemen hubungan masyarakat. Oke, langsung ke poin pertama, yaitu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan dengan mengikuti cara perencanaan yang matang serta menggunakan manusia sebagai pelaksana dan pengendalinya. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Ayat 2 menerangkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi pendidik di perguruan tinggi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 5 dan 6, yang dimaksud tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas pengaturan tenaga pendidik dan kependidikan yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Nah, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah sebuah proses dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan agar segala aktivitas pendidikan berjalan dengan baik dan optimal guna menghasilkan tujuan yang ingin dicapai bersama. Syarat bagi tenaga kependidikan dalam undang-undang yang berlaku yaitu yang pertama diangkat oleh pejabat yang berwenang, yang kedua yaitu diberikan tugas dalam suatu jabatan, dan yang terakhir atau ketiga digaji sesuai aturan yang ada. Poin kedua yaitu tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 9, tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, poin yang tugas dan fungsi yang kedua yaitu pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan latihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, tugas dan fungsi pendidik secara khusus adalah sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat. Poin ketiga yaitu tujuan manajemen tenaga pendidikan tenaga kependidikan. Yang pertama, tujuannya yaitu membuat organisasi atau badan bisa mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, mengembangkan dan memperbaiki kapasitas diri yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Poin ketiga, meningkatkan sistem kerja dengan kinerja tinggi. Yang keempat, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi. Yang kelima atau terakhir, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Nah, poin keempat yaitu tokoh tenaga pendidik dan kependidikan. Pertama, kepala satuan pendidikan, yaitu orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin suatu satuan pendidikan. Yang kedua yaitu pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Yang ketiga, tenaga kependidikan lainnya. Tenaga kependidikan lainnya adalah orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan walaupun secara khusus tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh teman saya. Ya, di sini saya akan memberikan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen hubungan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat adalah fungsi umum yang biasanya digunakan dalam hal penting seperti pada aktivitas setiap urusan manusia, agama, pendidikan, pemerintah, sosial, dan kesejahteraan kewarganegaraan. Humas merupakan bagian dari
hubungan masyarakat yang merupakan suatu kegiatan yang diatur sedemikian rupa, berlangsung secara terprogram, berkelanjutan, dan teratur dalam sebuah program organisasi, dan bukan kegiatan yang dilakukan secara sembarangan dan asal-asalan, yang dilakukan oleh seseorang yang berprofesional dalam mengatur tata kelola komunikasi yang sehingga tercipta kepercayaan dan citra positif masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat adalah mengelola hubungan masyarakat, berarti meneliti, merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi masing-masing aktivitas komunikasi yang dipelopori oleh organisasi terkait tersebut. Yang poin yang kedua adalah fungsi manajemen hubungan masyarakat. Yang pertama adalah penghubung organisasi dengan lingkungannya. Yang kedua, poin kedua, bekerjasama dengan bagian organisasi guna membangun solusi inovatif atas permasalahan yang ditemui dalam organisasi. Yang ketiga, berpikir logis dan strategis yang ditunjukkan dengan adanya pengetahuan atas visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang keempat, mengukur keberhasilan dari program-program organisasi. Yang kelima, mendedikasikan diri terhadap kepentingan dan kebutuhan orang tua peserta didik dalam pembelajaran yang dilakukan guru terhadap peserta didik. Yang keenam, mengkonstruksi komunikasi yang baik antara guru dan orang tua peserta didik dan lingkungannya. Yang terakhir atau ketujuh, memfokuskan pada tutur kata, tutur sapa, dan perilaku yang baik yang dapat ditunjukkan guru kepada orang tua peserta didik serta lingkungan sebagai pengguna melalui media baik cetak maupun online. Poin yang ketiga adalah tujuan manajemen hubungan masyarakat. Tujuan manajemen hubungan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat maupun di tubuh lembaga pendidikan melalui pendekatan sosiologi dan ajakan komunikatif sehingga timbul rasa saling mengerti atau saling kesepakatan dan saling memberi manfaat bersama. Poin yang keempat, tugas dan kewajiban hubungan masyarakat. Adapun tugas dan kewajiban utama hubungan masyarakat pada lembaga pendidikan adalah yang pertama, menyampaikan pesan, informasi dari lembaga pendidikan secara lisan, tulis ataupun visual kepada publiknya, pada peserta didiknya, sehingga masyarakat memperoleh pengertian yang benar tepat mengenai kondisi lembaga pendidikan serta tugas dan kegiatannya. Yang kedua, mengadakan studi dan analisis atas reaksi serta tanggapan peserta didik terhadap kebijakan dan langkah tindakan sekolah, termasuk segala macam pendapat peserta didik atau orang tua yang mengaruhi sekolah, yang memberikan informasi kepada seorang guru. Yang ketiga, menyampaikan fakta-fakta pendapat kepada para pelaksana tugas guna membantu mereka dalam memberikan pelayanan yang mengesankan dan memuaskan peserta didik. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.